Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama tim matematika dari SMK Manfal Ulu Muncar. Kita akan melanjutkan belajar matematikanya, yaitu tentang materi apa? Yaitu materi program linear. Pada SMK kelas 10 ini, materi program linear ini sangatlah penting ya. Nanti akan saya bagi jadi dua part pertama dan nanti ada part yang kedua. Untuk yang part pertama ini akan membahas tentang materi ini, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Selain kalian nanti harus memahami benar tentang persamaan linear dua variabel, kalian juga harus bisa mengetahui pertidaksamaan linear dua variabel itu seperti apa bentuknya. Kemudian menentukan daerah hasil. Setelah itu menentukan model matematika. Nah, sekarang gini, pertidaksamaan linear dua variabel. Cara bentuk umumnya bisa dilihat seperti ini. Ini bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu dengan ada tanda hubung pertidaksamaan. Di sini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ini adalah tanda hubung dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear dua variabel ini secara umum memiliki dua variabel. Sebagai contohnya ini 2x min 5y kurang dari 12. Kalau kita lihat ini mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Tanda hubungnya adalah tanda kurang dari, sehingga ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Terus yang contoh kedua, y kurang dari 2. Dimana secara umum kalau kita lihat sekilas di sini mungkin cuma terlihat satu variabel saja, tetapi kalau kita rubah dalam bentuk seperti ini, 0 dikali x ditambah y kurang dari 2, ini kan menghasilkan sama seperti ini, contoh y kurang dari 2. Maka ini juga termasuk contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Walaupun di sini cuma ada satu variabel y saja, tapi itu merupakan contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel, karena x-nya depannya nilai x itu adalah 0. Begitupun sebaliknya, jika cuma x lebih dari atau kurang dari, maka itu juga pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita langsung menuju ke menentukan daerah hasil. Menentukan daerah hasil ini nanti akan ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu dengan memisahkan x sama dengan 0, langkah kedua dengan memisahkan y sama dengan 0, langkah ketiga dengan menentukan titik uji, yaitu kita gunakan 0,0, lebih memudahkan saja. Sebagai contoh, bisa dilihat contohnya, daerah hasil dari 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10 adalah, langkah pertama kita misalkan dulu x sama dengan 0, sehingga kita substitusikan nilai x, kita ganti x dengan 0, sehingga didapatkan 2y sama dengan 10, sehingga y nya sama dengan 5, maka koordinatnya menjadi 0,5. 0,5 letaknya ada di sini, y nya 5, x nya 0 di sini. Kemudian kemudian yang kedua, misalkan y sama dengan 0, sehingga y nya diganti dengan 0, sehingga didapatkan 5x sama dengan 10, sehingga x nya ketemu 2, maka koordinatnya menjadi 2,0. 2,0 letaknya ada di sekitar sini. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu tandanya di sini. Tanda pertidaksamaan ini ada sama dengannya. Kalau ada sama dengan, misalkan ini sama ini, lebih besar, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka kita gunakan garis penuh. Garis penuh itu maksudnya langsung garis gitu, set gitu, tanpa adanya putus-putus ya. Kalau misalkan tandanya kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya, maka kita gunakan garis putus.
kita gunakan garis putus-putus untuk menggambarnya. Kita lihat di sini pada soal di situ kan ada tanda sama dengannya, maka kita gunakan garis lurus, garis penuh. Langkah berikutnya adalah kita menentukan titik uji. Titik uji itu kita ambil yang 0,0 di sini. Kenapa saya ambil 0,0? Karena untuk memudahkan kalian bisa mengetahui itu benar atau salah. Jika kita masukkan 0,0 berarti x nya diganti 0, y nya kita ganti 0, sehingga didapatkan 0 lebih besar sama dengan 10. Ini adalah pernyataan yang salah. Harusnya adalah 0 kurang dari sama dengan 10. Karena di sini salah, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang menjauhi titik 0,0 sini. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Sudah ketemu daerah hasil. Saya lanjutkan. Ini menentukan daerah hasil tanpa kita mencari titik uji. Yang pertama, jika A-nya positif, tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka garisnya daerah yang diarsir adalah di sebelah kanan garis. Itu yang pertama. Kalau kita gambar gini, A-nya lebih besar sama dengan 0 berarti di sini, maka di sebelah kanan garis berarti ini yang kita arsir. Yang kedua, A-nya positif, tandanya tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, makanya diarsir adalah yang di sebelah kiri, maka dia mendekati titik 0,0. Yang ketiga, A-nya negatif, tanda hubungnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, A-nya negatif seperti ini ya. Terus gambarnya ada di sebelah kiri, dan yang diarsir ada di sebelah kiri, dia ada di sini mendekati titik 0,0. Terus yang keempat, A-nya negatif, tandanya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka dari yang diarsir adalah yang sebelah kanan garis, yaitu menjauhi titik 0,0 seperti ini. Ini tanpa kita harus menentukan titik uji 0,0. Secara umum seperti itu, tapi untuk lebih memudahkan kalian biar lebih yakin, gunakan aja titik uji 0,0 untuk mengujinya. Ini contoh menentukan daerah hasil jika diketahui 2 garis atau lebih. Yang pertama, di situ akan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pertidaksamaan, sehingga kita pisahkan satu persatu. Kita coba dulu yang 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Yang pertama kita misalkan x sama dengan 0, maka kita ganti x nya dengan 0, ini didapatkan y nya sama dengan 2, sehingga koordinatnya menjadi 0,2. 0,2 berarti letaknya ada di sebelah sini. Kemudian kita misalkan y nya sama dengan 0, maka y nya kita ganti 0, sehingga jadi 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6, sehingga didapatkan x sama dengan 3, sehingga koordinatnya menjadi 3,0. 3,0 berarti ada di sini. Setelah itu kita hubungkan dengan garis. Kalau sudah kita hubungkan dengan garis, kita ambil titik uji dulu. Titik ujinya 0,0 berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0, apakah hasilnya lebih dari sama dengan 6, maka didapatkan 0 lebih dari sama dengan 6. Ini adalah pernyataan yang salah, sehingga daerah yang diarsir adalah daerah yang menjauhi titik 0,0. Seperti ini daerahnya, seperti ini. Lalu kita coba mencari dengan pertidaksamaan yang kedua. Ini. Yang angkanya sama, kita misalkan 0, sehingga didapatkan y nya sama dengan 1, maka koordinatnya jadi 1,0. 1,0 letaknya ada di sini.
Terus berikutnya kita misalkan 0, y-nya 0, maka x-nya ketemu 5 ada di sini, sehingga koordinatnya menjadi 5,0. Maka tarik garis dulu. Oke, kalau sudah kita hubungkan dengan titik uji 0,0, berarti 0 ditambah 5 dikali 0 lebih besar sama dengan 5. Apakah benar? 0 lebih dari sama dengan 5. Ini adalah pernyataan yang salah juga, sehingga daerah yang dihasil adalah daerah yang menjadi titik uji, daerah ini. Setelah itu kita lihat dulu ini, x lebih besar sama dengan 0, maka x-nya harus bernilai positif. Kalau x-nya bernilai positif, maka dia otomatis akan ada di sebelah kanan dari sumbu y. Ingat-ingat ya, kalau x-nya lebih besar 0, berarti sebelah kanan, di sebelah kanan sumbu y, maka dia akan ada di sebelah ini. Terus jika y-nya lebih besar dari 0, maka dia akan ada di atas dari sumbu x di sini. Jika y-nya itu kurang dari 0, maka ada di atas di bawah sumbu x ya. Kalau lebih dari 0, maka di atasnya sumbu x. Sehingga sudah ketemu seperti ini. Nah, bagaimana daerah hasilnya? Daerah hasilnya kita lihat daerah mana yang terkena semua arsiran. Maka kalau kita lihat secara umum, daerah sini. Ini adalah daerah hasilnya. Ini adalah daerah hasil dari semuanya ya. Nah, ketemu daerah hasilnya adalah itu. Oke, biar lebih bisa lagi, silahkan kalian mencoba mencari soal-soal di internet, dicoba untuk kerjakan lagi. Jadi kalau nggak bisa, kata tanyakan. Sekarang kita menemukan model matematika. Di situ ada sebuah soal, seorang pemborong pengecatan rumah mempunyai persediaan 80 kaleng cat putih, 60 kaleng cat abu-abu. Pemborong tersebut mendapatkan tawaran untuk mengecat ruang tamu dan ruang tidur. Setelah dihitung, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 2 kaleng cat putih dan 1 kaleng cat abu-abu, sedangkan satu ruang tidur menghabiskan cat masing-masing warna sebanyak 1 kaleng. Jika banyak ruang tamu dinyatakan dengan X, kamar tidur Y, maka model matematikanya adalah X. Di situ pada soal kan sudah ketemu ada cat putih dan cat abu-abu. Kita bikin tabel aja untuk lebih memudahkannya. Yang di sini kita bikin ruang tamu atau yang kita misalkan X, ruang tidur kita misalkan Y. Kita masukkan ke dalam tabel dulu ya dari soal itu. Ruang tamu pada soal, satu ruang tamu menghabiskan 2 cat putih, berarti ini kita isi 2, terus dan 1 cat abu-abu, berarti 1. Oke, ruang tidur, mana ruang tidur tadi? Sedangkan satu ruang tidur menghabiskan cat masing-masing warna sebanyak 1 kaleng, berarti 1 kaleng cat putih dan 1 kaleng cat abu-abu. Jumlah totalnya cat putih di sini kan ada persediaan 80 dan 60 cat abu-abu. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. 2x ditambah 1y, maka di sini jumlahnya tidak boleh melebihi 80. Maka karena tidak boleh, maka dia akan menjadi kurang dari sama dengan 80. Berikutnya untuk cat abu-abu, 1x plus 1y. Di sini maksimumnya adalah 60, berarti harus kurang dari sama dengan 60. Kemudian tidak mungkin jumlah samarnya itu negatif, kan nggak mungkin. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Karena tidak mungkin jumlah kamar itu bernilai negatif. Sehingga untuk kesimpulannya dapat satu seperti ini. Jadi model matematikanya 2x plus y
kurang dari sama dengan 80, X plus Y kurang dari sama dengan 60, X lebih besar sama dengan 0, Y nya lebih dari sama dengan 0. Untuk model matematika jika diketahui soal cerita, jadi kalian harus bisa memisahkan ya. Dibikin tabel dulu aja untuk lebih memudahkannya. Bagaimana untuk jika diketahui gambar grafik seperti ini? Dari yang diartikan adalah dari sini. Kita tentukan dulu garis yang pertama ini. Kita misalkan dulu garis yang ini ya sebagai pertama. Untuk memudahkan kalian, yang ada di sumbu Y kita gabung dengan X. Maka di sini dapat satu jadi 3 X. Di sini adalah 6 plus 6Y ya. Kemudian hasil kali, jadi dari 3 dikali 6 ya. Untuk ngisi yang ini adalah hasil kali dari 3 kali 6 adalah 18. Kita lihat dulu daerahnya di sini adalah menjauhi titik 0,0. Kalau menjauhi maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Maka karena di sini bisa disederhanakan, berarti semuanya dibagi dengan 3. Jadi semuanya harus dibagi dengan 3, maka didapatkan X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Ini untuk garis yang pertama. Garis yang kedua, titik Y, di sumbu Y di sini ada titik 6. Di sumbu X ada titik 4, sehingga dapat ditulis menjadi 6X plus 4Y di titik-titik 6 kali 4 adalah 24. Karena di sini adalah mendekati sumbu sumbu 0,0, maka menjadi ini kurang dari sama dengan. Ini bisa disederhanakan dengan semuanya dibagi dengan 2, sehingga didapatkan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Oke, kemudian karena di atas karena di sebelah kanan dari sumbu Y maka X nya lebih dari 0, dan di atas sumbu X maka Y nya lebih dari 0. Itu simpelnya seperti itu. Oke, sekian untuk part yang pertama ini. Bersambung pada part yang kedua. Untuk lebih memantapkan kembali tentang materi ini, silakan nanti dilihat kembali, dipahami kembali, dan banyak-banyak berlatih mengerjakan soal. Bisa mencari internet, nanti kalau nggak bisa langsung ditanyakan aja ke guru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar.